Shalom, BKSAG Youth Jepara. Perkenalkan, nama saya Ditus. Saya dari Semarang, saya dari komunitas History Maker yang ada di Semarang. Komunitas di mana terdapat banyak anak-anak muda, pelajar dan mahasiswa gabung jadi satu. Dan pada hari ini kita mau belajar sesuatu tentang satu perasaan yang mungkin itu bisa jadi teman-teman pernah merasakannya. Karena sebenarnya perasaan ini tidak ada seorang pun yang kebal. Jadi mau hamba Tuhan, mau itu orang biasa, mau itu petobat baru, mau siapapun, tidak ada yang kebal dengan perasaan ini. Dan apakah itu? Rasa kecewa atau kepahitan. Nah, kita mau belajar bagaimana cara untuk bebas atau merdeka dari rasa kepahitan. Tapi sebelum kita menginjak di situ, kita mau belajar sesuatu dulu. Apa itu rasa pahit dan apa sebenarnya yang terjadi ketika perasaan itu tuh muncul dalam diri kita. Dan teman-teman mesti sadari, ada banyak perasaan yang muncul dalam diri kita. Yaitu yang ada di hati, ada perasaan senang, ada perasaan gembira, ada perasaan sedih, ada perasaan kecewa, ada perasaan iri. Itu ada dan semua timbul di dalam diri kita. Dan teman-teman mesti sadari perasaan-perasaan seperti itu harus kita kendalikan sebenarnya. Karena begini teman-teman, apa yang masuk dan yang keluar dalam hidup kita itu pengendalinya adalah kita. Contoh sederhananya, kalau misalnya kita mendengarkan sesuatu yang buruk atau mendengar sesuatu yang baik, apakah itu engkau izinkan engkau masukkan dalam hatimu atau tidak, itu tuh bukan seizin orang lain, tapi itu seizin dirimu sendiri. Artinya banyak perasaan yang timbul atau banyak perasaan yang masuk dalam diri kita, itu tuh seizin kita. Jadi termasuk apa yang mau kita bahas pada hari ini, yaitu perasaan rasa pahit itu juga seizin kita. Ada orang yang berkata bahwa dia kecewa, dia pahit, itu tuh juga seizin dirinya sendiri. Memang aneh dalam hal ini, tapi inilah realitanya, bahwasanya perasaan-perasaan yang timbul itu adalah seizin dari diri kita. Jadi kita tidak bisa menyalahkan orang lain sebenarnya. Apapun lontaran perkataan yang diucapkan ke hidup kita, entah itu lontaran perkataan yang baik atau yang buruk, kita bisa menentukan untuk kita merespon sesuatu yang kita dengar itu dengan tetap gembira atau dengan perasaan yang senang, atau kita meresponnya dengan sesuatu yang sakit hati, pahit atau kecewa atau iri. Itu adalah dalam kendali kita, teman-teman. Ada sesuatu yang menarik ya. Yuk kita mau belajar dari kitab Ibrani 12 ayat yang 15. Teman-teman bisa buka Ibrani 12 ayat yang 15, dikatakan di situ, "Jagalah supaya jangan ada seorang pun menjauhkan diri dari kasih karunia Allah, agar jangan tumbuh akar yang pahit yang menimbulkan kerusuhan dan yang mencemarkan banyak orang." Dikatakan dalam Ibrani 12 ayat yang 15, dikatakan bahwa ada akar pahit. Nah, sesuatu yang menarik nih. Ketika ada perkataan yang itu tuh mungkin bisa memicu untuk kita menjadi kecewa atau pahit, ternyata lontaran perkataan itu bukan sekedar panah api saja yang dilontarkan oleh orang lain ke hidup kita. Tidak, tapi itu seperti gambaran di Alkitab berkata bahwa itu akar. Artinya kalau kita berkata tentang akar, ada satu ciptaan Tuhan yang punya akar, yaitu tumbuhan. Dan tumbuhan itu tuh dia bisa bertumbuh kemudian berbuah. Dia bisa bermultiplikasi menjadi lebih besar. Jadi artinya apa, teman-teman? Perasaan pahit atau perasaan kecewa itu tuh bisa bertumbuh kalau tidak dibereskan. Bayangkan kalau Alkitab berkata bahwa perasaan pahit itu seperti akar yang ditancapkan dalam hati kita. Dan kalau kita izinkan akar itu tertancap, padahal Alkitab juga berkata hati kita itu seperti tanah. Kita izinkan akar itu tertancap di tanah hati kita,
dan dia mulai bertumbuh menjadi besar, apa akibatnya? Perasaan pahit itu akan menguasai hati kita. Dia akan tumbuh menjadi pohon yang besar. Kalau bisa saya artikan, dia bisa menjadi monster yang cukup besar yang akan menelan kita sendiri. Jadi banyak orang yang alami begini, teman-teman. Mungkin dia pernah mendengarkan satu pernyataan yang tidak enak dalam hidupnya, tapi perasaan yang tidak enak itu dia izinkan untuk masuk dalam hatinya, kemudian tidak pernah dibereskan. Dan alhasil orang itu walaupun sudah bertahun-tahun lamanya dengan perkataan yang dilontarkan itu, tapi rasa sakitnya tidak pernah hilang. Bahkan ada sesuatu yang begini, teman-teman. Rasa pahit yang terus tumbuh tiba-tiba berbuah. Buahnya itu seperti ada buah. Kalau buah rasa pahit ini yang mengerikan, teman-teman. Bisa orang kemudian tiba-tiba punya inisiatif atau tiba-tiba berpikiran untuk membunuh orang lain. Kenapa? Karena itu manifestasi dari pertumbuhan akar pahit tersebut. Akar pahit itu akan berbuah sesuatu yang mengerikan, dan itu akan menelanmu sendiri, dan itu akan merugikan dirimu sendiri. Sadari, teman-teman, perasaan yang seperti ini tidak bisa untuk dipelihara dalam hati kita. Alkitab pun juga berkata begini, bahwa firman Tuhan itu seperti biji yang ditabur. Kalau kita berkata tentang biji ditabur di tanah kemudian akan bertumbuh, itu gambarannya seperti tumbuhan juga. Ada dua yang Alkitab itu katakan itu seperti tumbuhan. Yang pertama adalah kepahitan, rasa pahit, kecewa, iri, itu tuh seperti akar yang ditancapkan. Kemudian benih firman, kebenaran itu juga dikatakan sebagai benih. Artinya juga nanti bisa berakar dan bertumbuh dan berbuah. Dua hal yang sangat berbeda. Kalau akar pahit itu nanti akan berbuahnya sesuatu yang negatif. Jadi pemarah, jadi sensi, jadi baperan, jadi mungkin seseorang yang tidak bisa tenang hidupnya. Dia mungkin malah bisa jadi membunuh orang. Bukan cuma membunuh secara fisik, tapi juga karakter orang. Banyak hal negatif yang bisa pahitan itu timbulkan karena tidak dibereskan. Tapi di satu sisi firman juga bertumbuh dan bisa berbuah. Buah dari firman itu apa? Buah-buah roh, kebaikan, sukacita, kemudian kemurahan, pengendalian diri, banyak hal. Ada dua yang sangat berbeda, dan itu digambarkan seperti pohon. Pertanyaannya bagi kita, apa sebenarnya yang tertanam di dalam hatimu? Apakah kau izinkan perasaan pahit, kecewa, perasaan iri, perasaan yang marah itu terus tertanam dalam hatimu? Atau sebaliknya, kau izinkan benih-benih kebenaran dari firman Tuhan itu terus tertanam dalam hatimu? So, dalam hal ini kita itu tidak bisa menyalahkan orang lain. Soalnya kenapa? Yang mengendalikan adalah diri kita. Saya mau katakan, teman-teman, apa yang keluar dan apa yang masuk ke dalam hidup kita, satu hal, teman-teman, mesti diingat. Ini adalah seizin dari kita sendiri. Ada banyak orang yang bisa mengendalikan perasaannya. Ketika ada lontaran perkataan dalam hidupnya, kamu ini jelek. Tapi karena dia bisa mengendalikan diri dengan baik, artinya dia ini bisa membalikkan apa yang lontaran yang jelek itu menjadi sesuatu yang seperti candaan saja. Seperti sesuatu yang kayak tertawaan aja, tidak perlu dimasukkan ke dalam hati. Lah, itu bagus. Tapi ada banyak orang bahkan tidak kebal, orang yang bahkan punya karunia, bahkan orang yang jadi hamba Tuhan, dipakai Tuhan luar biasa, orang yang dia intelek, tidak ada yang kebal dengan perasaan ini. Kecerdasan untuk memilah apa yang baik untuk dimasukkan dan apa yang tidak baik untuk tidak dimasukkan, itu adalah proses pendewasaan. Teman-teman, engkau harus menentukan untuk hidupmu sendiri. Jadi kita itu tidak bisa berkata begini,
ini salah orang tuaku. Karena aku dilahirkan dari keluarga miskin, makanya aku jadi orang yang minder, tidak punya apa-apa, sedangkan teman-temanku punya segalanya dan sebagainya. Kau mulai bandingkan dengan orang lain. Dan kau mulai menyalahkan orang lain, kau mulai mencari kambing hitam untuk dipersalahkan tentang keadaan hidupmu yang seperti ini. Engkau tidak bisa berkata seperti itu. Engkau sedang mengizinkan dirimu untuk dimasukkan hal yang negatif, akar kepahitan, kecewa, akar iri hati, akar dari kemarahan itu dimasukkan terus dalam hidupmu. Ya lama-lama itu akan menggerogoti hidupmu. Dan nantinya tanah hatimu akan dipenuhi dengan perasaan yang buruk itu. So, kalau ada orang yang berkata, aku ini kepahitan ini karena dia. No. Ini bukan karena orang lain. Mungkin memang faktornya bisa dari luar. Tapi bukan berarti ini salah dari pihak luar. Tidak. Perasaan itu tuh bisa kita kendalikan. Ada orang yang memang tidak bisa mengendalikan perasaan. Kalau dia disinggung terus kemudian langsung marah baku hantam, terus kemudian dia langsung membalas dengan perkataan, terus kemudian jadi pertengkaran yang besar, permusuhan sampai berlarut-larut. Ada orang yang tidak bisa mengendalikan seperti itu. Tapi juga ada orang yang punya kedewasaan iman untuk mengendalikan hal itu. Teman-teman, saya mau katakan kepada teman-teman semuanya, mari belajar untuk mengendalikan diri kita. Karena kenapa? Karena ketika kita tidak bisa mengendalikan diri, maka akan banyak sekali yang kita sengajakan untuk sesuatu yang buruk itu masuk dalam hati kita. Saya mau berkata, secara sengaja kita masukkan sesuatu yang buruk dalam hidup kita kalau kita tidak bisa mengendalikan diri kita. Dalam 1 Petrus dia berkata begini, kuasailah dirimu. Dia berkata untuk kita bisa menguasai diri kita, biar kita menjadi tenang dan bisa berdoa. Artinya ada sesuatu usaha yang memang kalau kita berdoa, Tuhan aku serahkan hidupku kepadamu, terus tiba-tiba apakah Tuhan akan mengendalikan hidup kita seutuhnya? Tidak 100% seperti itu. Ada bagian-bagian yang memang harus kita kuasai dalam diri kita. Salah satunya apa? Perasaan kita. Perasaan yang timbul itu kan ada di dalam. Saya mau katakan teman-teman, apa yang ada di dalammu itu bisa kamu kendalikan. Tapi apa yang ada di luar dari hidupmu itu tidak bisa dikendalikan. Salah satunya apa? Respon orang. Kamu tidak bisa mengendalikan respon orang untuk tetap berbuat baik kepadamu, tidak bisa. Karena itu di luar kuasamu. Tapi yang ada di dalammu, kamu bisa untuk mengendalikannya. Jadi kuasai dirimu sebegitu rupa. Teman-teman, ada sesuatu yang menarik dari Ibrani 12 ayat yang ke-15 ini. Terus bagaimana biar kita ini tidak menyengajakan diri menanamkan sesuatu yang pahit, akar dari pahit, marah itu ke dalam hati kita. Alkitab berkata begini, jagalah supaya jangan ada seorang pun menjauhkan diri dari kasih karunia Allah. Menjauhkan diri dari kasih karunia Allah. Dalam terjemahan lain dikatakan begini teman-teman, jagalah jangan sampai ada seorang pun yang keluar dari lingkungan kebaikan Allah. Jadi ada sesuatu yang membuat kita itu terus berada di satu lingkup yang kita itu bisa menikmati kebaikan Allah. Ketika kita bisa menikmati, mempunyai sesuatu yang cara pandang mungkin, atau mempunyai sesuatu yang baik untuk kita bisa menikmati kebaikan Allah, maka sesuatu yang pahit, akar pahit itu bisa dijauhkan. Bagaimana caranya untuk kita itu bisa tetap menikmati kebaikan dari Allah itu? Alkitab berkata dalam terjemahan lain, lingkungan kebaikan hati Allah. Berarti artinya teman-teman, kalau kita tidak berada di lingkungan kebaikan hati Allah, kita bisa akan muncul pahitan itu.
kita bisa kayak istilahnya memasukkan akar pahit itu di dalam hati kita. Lingkungan kebaikan Allah itu seperti apa, dan keluar dari lingkungan kebaikan Allah itu seperti apa. Saya mau kasih satu contoh, teman-teman. Ini ada satu hamba Tuhan. Satu hamba Tuhan ini namanya David Flood. David Flood ini adalah seorang penginjil. Dia seorang penginjil dari Swedia. Dia mendapatkan visi dari Allah untuk menginjil di daerah pedalaman Afrika. Tepatnya di Zaire, di pedalaman Afrika. Dia ditemani oleh rekan sekerjanya namanya Erikson. Dan si David Flood ini, dia punya istri namanya Seava. Dan si Erikson ini juga punya istri. Jadi dua pasangan ini pergi ke Afrika untuk menginjil. Ketika dia sudah sampai di Zaire, di pedalaman Afrika, dia menemukan satu desa yang sangat terpencil sekali, pelosok sekali, dan dia minta izin kepada kepala suku untuk masuk di situ. Dan kepala suku di situ berkata, tidak boleh ada orang kulit putih yang boleh masuk ke dalam desa itu. Dan singkat cerita, akhirnya dua evangelis ini, dia hanya bisa tidur atau dia hanya bisa tinggal di luar dari desa itu. Jadi ada batas desa, dia di luar batas desa ini. Selama hampir 6 bulan mereka mendirikan rumah, tapi rumahnya itu dari lumpur yang mereka tata, kemudian jadilah gubuk sederhana dan mereka tinggal di situ. Dua pasangan suami istri, seorang penginjil tinggal di situ. Dan selama 6 bulan mereka tidak bisa masuk. Mereka mencoba untuk bernegosiasi terus menerus, tapi singkat cerita mereka dalam 6 bulan itu tidak bisa masuk. Dan akhirnya si teman dari David Flood ini, yaitu Erikson ini, dia tidak betah di situ. Karena di Afrika ada banyak nyamuk malaria yang menyebabkan istri mereka itu tuh kena malaria. Dan singkat cerita, teman-teman, si Erikson ini menulis surat ke badan misi yang mengutus mereka. Terus kemudian si Erikson dengan istrinya kembali ke Swedia. Dan yang tetap tinggal di situ adalah David Flood-nya dengan istrinya. Sedangkan istrinya ini punya anak yang masih kecil waktu itu umurnya. Dia masih kecil anaknya. Dan mereka mencoba bertahan di sana sekitar 1 tahun lebih untuk tetap berusaha untuk menginjil. Tapi apa yang terjadi? Dari desa itu tidak ada orang yang mengizinkan untuk masuk untuk injil itu diberitakan di situ. Dan di pedalaman Afrika, si istrinya ini mengandung dan melahirkan anak yang kedua. Dan ketika sedang mengandung, istrinya ini kena malaria. Seringkali badannya panas sangat tinggi, tiba-tiba suhu badannya turun, terus panas lagi, dan waktu bersalin tiba, istrinya berhasil untuk melahirkan seorang anak perempuan. Tapi si istri dari David Flood ini, dia tidak dapat bertahan. Akhirnya dia meninggal. Dia dikuburkan di samping dari desa itu. Tapi selama masa hidupnya, mereka itu kenal dengan satu anak kecil yang ada di desa di pedalaman Zaire. Jadi anak ini seringkali datang ke pondok yang sangat sederhana dari David Flood ini, dan datang ke sana, dan istrinya semasa masih hidup dengan setia melayani anak ini. Dia coba untuk menginjili anak ini, memberitakan tentang Yesus Kristus, memperkenalkan Injil, kabar baik itu diperkenalkan terus menerus. Dan sampai akhirnya istrinya itu meninggal, dan anak itu tidak kembali lagi ke situ. Karena si David Flood ini sudah tidak betah. Dia kecewa terhadap Tuhan. Dia ngomong kepada Tuhan, dia protes kepada dia kecewa, dia kepahitan, dia ngomong, Tuhan, kok tidak adil. Aku sudah melakukan mandatmu, perintahmu untuk menginjil, tapi tidak terbuka sama sekali di desa ini untuk injil masuk. Sudah selama 1 tahun lebih
mereka di situ dan tidak ada orang yang mau mendengarkan, tidak ada orang yang mau mengizinkan untuk Injil itu diberitakan di situ. Dan singkat cerita dia marah sekali. Dan David Flood memutuskan untuk pulang ke negaranya, ke Swedia. Tapi dia punya anak yang masih kecil, yang anak pertama dan anak kedua yang lahir di pedalaman dan masih bayi. Mereka pulang ke Swedia. Dan karena David Flood ini tidak bisa mengurus anaknya yang masih bayi ini, akhirnya di Swedia mereka ketemu dengan rekannya yang dulu, yaitu Erikson. Terus kemudian anak ini dititipkan kepada Erikson dan istrinya untuk dirawat. Dan dia tinggal bersama anaknya kandung yang nomor 1. Dan hidupnya hari-harinya cuma menyalahkan Tuhan. Dia minum alkohol, dia mabuk-mabukan, hidupnya digunakan dengan tidak berguna sama sekali. Dan apa yang terjadi, singkat cerita teman-teman, ketika anak ini namanya Aira dan biasa dipanggil Angie. Dan Angie ini sudah beranjak dewasa. Ketika beranjak dewasa, teman-teman, singkat cerita, dia dengar satu surat kabar bahwasanya di Afrika itu tuh ada satu gereja dengan jemaat 110.000 jemaat. Satu hamba Tuhan cukup besar dan itu fenomenal sekali. Itu tahun 1921, sekitaran tahun itu. Di Afrika sudah punya satu gereja dengan jemaat 110.000. Dan si hamba Tuhan ini dia diundang untuk berkhotbah di London. Dan ketika berkhotbah di London, si Angie ini anak dari David Flood, anak yang kedua yang dia lahir di pedalaman. Dia ini penasaran sekali karena dia membaca singkat cerita dari testimoni dari pendeta besar ini bahwasanya dia mendengar Injil dari seorang perempuan penginjil dari Swedia yang sekarang sudah meninggal dan makamnya masih berada di desanya. Dan dia punya anak kecil masih bayi dan entah sekarang di mana. Dan mendengar itu si Angie
Bahasanya teman-teman mesti ingat satu hal. Dia Tuhan yang merancangkan masa depan yang penuh dengan damai, sejahtera, dan penuh dengan pengharapan buat setiap kita. Dia tidak pernah merancangkan sesuatu yang gagal atau sesuatu yang buruk dalam hidup kita. So teman-teman, hari ini mari belajar untuk tetap tinggal dalam kebaikan Tuhan. Mari ubah cara pandang buat setiap perkataan, setiap kejadian yang mungkin bisa memaitkan hatimu, yang mungkin bisa mengecewakan hatimu. Tapi tetap ingat akan satu hal, yaitu tetap tinggal dalam kebaikan Tuhan. Apapun yang terjadi, apapun yang kamu alami, yang kamu dengar, yang dilontarkan dalam hidupmu, mari mencoba belajar untuk mengendalikan perasaan kita. Karena kalau tidak dikendalikan, maka kita bisa jadi keluar dari lingkungan kebaikan hati Tuhan. So biarkan hari ini kita sama-sama belajar untuk kita memiliki respon yang benar, untuk kita bisa mengendalikan dan kita memiliki cara pandang yang benar akan hati Tuhan dan kebaikannya. Terima kasih teman-teman. Semoga ini bisa menjadi berkat bagi teman-teman semuanya. God bless you. Sampai ketemu.